Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel saya yaitu Dar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara follow, like, komen, dan share. OP cerita kali ini adalah cerita horor salah satu rumah sakit tua yang dialami oleh seorang pemuda bersama kawan-kawannya. Penasaran bagaimana ceritanya? Tetap tonton video ini sampai selesai. Ingat, video ini hanya untuk hiburan semata. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Di pinggiran kota yang sepi, berdirilah sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan. Dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan suasana yang sunyi, rumah sakit ini dipenuhi dengan aura misterius yang menggoda rasa ingin tahu. Suatu malam, sekelompok teman berani memutuskan untuk menjelajahi rumah sakit tersebut. Mereka masuk dengan langkah-langkah hati-hati, menyusuri koridor yang gelap dengan lampu yang redup. Semua ruangan terlihat seperti membeku dalam waktu, dengan perabotan dan perlengkapan medis yang ditinggalkan tanpa pamrih. Ketika mereka memasuki ruang perawatan yang luas, suasana berubah. Mereka mendengar suara gemuruh samar dan langkah-langkah yang mengikuti di belakang. Mereka ketegangan semakin terasa saat bayangan-bayangan misterius melintas di dinding, meninggalkan kesan bahwa rumah sakit ini masih dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, lampu-lampu di ruangan tersebut mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Ketakutan merayap di hati para penjelajah. Namun mereka terus maju, memutuskan untuk memeriksa ruang darurat di ujung koridor. Di ruang darurat, mereka menemukan catatan medis tua dan foto-foto pasien yang meninggal. Terdengar suara perlahan yang membisikkan nama-nama pasien, seolah-olah arwah mereka masih berkeliaran di koridor-koridor gelap rumah sakit ini. Saat mereka menjelajahi ruangan lain, satu persatu, mereka disuguhi pemandangan yang semakin menyeramkan. Tempat-tempat yang konon digunakan untuk eksperimen medis terlarang, ruang operasi yang sunyi, dan lorong-lorong yang seakan menyimpan rahasia kelam. Saat kelompok tersebut mencapai lantai bawah, suasana menjadi semakin tegang. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat namun sangat kuat. Mendadak, satu di antara mereka merasakan sentuhan dingin di bahunya, dan ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, pintu-pintu ruang kamar mayat terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan kegelapan yang menakutkan di dalamnya. Terdengar suara langkah yang semakin mendekat. Para penjelajah diambang kepanikan, berusaha keluar dari rumah sakit itu dengan cepat. Saat mereka melangkah keluar, pintu masuk yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup rapat dengan kekuatan yang tak terlihat. Mereka merasa seakan-akan dihentikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suara-suara aneh memenuhi udara, dan lampu-lampu yang padam meninggalkan mereka dalam kegelapan. Cerita ini menciptakan atmosfer rumah sakit tua yang angker dengan elemen-elemen misterius dan paranormal yang memicu rasa takut. Para penjelajah harus menghadapi ketakutan mereka sendiri dan mengungkap misteri di balik rumah sakit yang ditinggalkan ini tanpa tahu apa yang mungkin mengintai di setiap sudutnya. Keheningan malam hanya dipecah oleh desisan angin dan suara langkah kaki yang melambat di lorong-lorong yang gelap. Rumah sakit ini yang dikatakan memiliki sejarah kelam menjadi pusat cerita-cerita horor yang menghantui penduduk setempat. Suasana menjadi semakin mencekam. Langkahnya yang melibas debu di lantai membuat suara gemuruh yang menakutkan. Ia melangkah ke lorong-lorong yang sepi dengan hanya cahaya redup dari lampu darurat yang menyala dengan ragu. Ia mendengar suara langkah kaki ringan dan suara bisikan yang tak teridentifikasi. Meskipun rasa takut mulai menyelinap,
rasa ingin tahunya membawanya lebih dalam ke dalam labirin lorong dan ruangan yang sunyi. Di sebuah ruangan terpencil, mereka melihat bayangan yang tidak dapat dijelaskan oleh mata manusia. Bentuk-bentuk samar-samar muncul di balik jendela-jendela yang retak dan pintu-pintu yang longgar. Meskipun suasana gelap dan mencekam, mereka merasa tertarik untuk melihat lebih dalam. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di ujung koridor dan lampu-lampu di sekitarnya mulai berkedip tanpa alasan yang jelas. Mereka merasa ketakutan, memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Namun, ketika ia mencoba membuka pintu utama, ia menemui hambatan. Yang aneh, pintu terasa seperti terkunci tanpa sebab. Dalam kegelapan dan keheningan yang menyelimuti, mereka mencoba mencari jalan keluar, tetapi lorong rumah sakit tampak berubah-ubah dan mengarah pada kebingungan. Suara-suara aneh semakin memenuhi udara dan bayangan tak terlihat terus mengintai di kegelapan. Mereka merasa seakan terperangkap di dalam labirin yang tak berujung. Sementara ia berusaha mencari jawaban dan jalan keluar, rumah sakit tua itu memberikan pengalaman yang tak terlupakan, menggiringnya ke dunia misteri dan ketakutan yang tak terpecahkan. Bulu kuduknya langsung merinding. Mereka merasa sedang diawasi oleh sesosok makhluk yang tidak kasat mata. Ketika mereka sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba ada suara pintu. Seakan-akan ada yang masuk dalam labirin tersebut. Ketika mereka sedang melihat ke arah pintu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara yang keras. Seperti ada yang melempari mereka dengan sesuatu. Mereka mencari tahu siapa yang melakukannya. Meskipun mereka merasa takut dengan keadaan, setelah mereka mencari dan melihat ke atas, tiba-tiba ada sesosok perempuan di lantai 2 yang sedang melihat mereka. Dia menatap tajam kepada mereka dengan muka yang sangat pucat. Melihat sesosok wanita tersebut, orang-orang pada kabur dan berlari tanpa arah. Mereka berteriak ketakutan setelah melihat penampakan tersebut. Ketika mereka berlari tanpa disadari, mereka berpecah belah dan menuju ruangan yang berbeda. Setelah mengetahui mereka berpencar, mereka semakin ketakutan. Mereka mencoba untuk mencari teman-temannya, tetapi mereka tetap tidak bertemu. Setelah sekian lama mencari, baru ada suara teriakan yang sangat keras meminta tolong yang berasal dari lantai atas. Segera mereka yang mendengar mengenali suara tersebut, dan suara tersebut adalah suara temannya. Segera mereka berlari menuju ke atas. Sesampainya di sana, mereka berkumpul lagi bersama. Namun yang tadi berteriak adalah Reki. Ia ditemukan tergeletak di tempat tidur para mayat. Temannya yang melihat Reki berbaring di atas tempat tidur mayat memanggilnya beberapa kali, tapi Reki masih tetap tidak menjawab. Akhirnya salah satu dari mereka, Daniel, memberanikan diri untuk mendekatinya. Setelah Daniel dekat dengan Reki, ia mencoba untuk membangunkannya, tetapi setelah itu Reki tiba-tiba terbangun dengan tatapan yang kosong. Matanya melotot sampai merah, seakan-akan matanya akan keluar. Ia langsung memegang tangan Reki. Mengetahui hal itu, Daniel dan temannya kaget dan merasa ketakutan. Daniel berusaha untuk kabur, namun tangannya dicengkram kuat oleh Reki. Teman-temannya langsung membantu Daniel agar terlepas dari cengkraman Reki. Daniel dan temannya sangat ketakutan dan cemas. Ia tidak menyangka Reki bakalan kerasukan. Semua orang panik melihat Reki yang kerasukan, terutama Daniel yang dipegang tangannya. Dia berusaha keras untuk melepaskan tangan Reki darinya. Dia berteriak dan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bisa lepas, dan akhirnya Daniel bisa lepas dari Reki. Lalu ia bergegas lari menjauh darinya. Mereka semua bergegas turun ke bawah untuk mencari pintu keluar, tetapi sesampainya mereka di bawah, ketakutan dan kegelisahan semakin mendalam karena mereka
melihat sesosok suster ngesot yang sedang menuju ke arahnya. Mereka bingung harus kemana lagi, karena di atas ada Reki yang sedang kerasukan, sedangkan di bawah ada suster ngesot. Mereka mau lari ke arah yang lain. Juga mereka dihadang oleh sesosok wanita yang berambut panjang. Mereka dihadang di segala penjuru. Ketika mereka sedang sangat ketakutan, tiba-tiba suster ngesot dan sesosok wanita itu hilang secara tiba-tiba. Dan Reki juga berhenti tidak mengejar mereka. Seakan-akan ada hal aneh yang akan terjadi. Seperti mereka semua takut oleh sesuatu, sehingga juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga tidak bisa memberitahu temannya bahwa dirinya ada yang menyeretnya. Setelah begitu lama Sandri diseret, akhirnya dia berhenti di suatu ruangan yang sangat gelap. Tanpa ada cahaya sedikit pun. Setelah Sandri berhenti, baru dia bisa berbicara dan memberi tahu bahwa dirinya ada yang menyeret dan mulutnya tidak bisa berbicara. Seakan-akan ada yang membekam. Teman-temannya langsung kaget, dan lebih parahnya ketika Sandri sedang memberitahu kepada temannya ada sosok makhluk hitam tinggi dan besar tepat berada di belakang Sandri. Teman-temannya sangat ketakutan dan ia tidak bisa berkata apa, hanya menampilkan ekspresi takut kepada Sandri. Sandri yang melihat ekspresi teman-temannya keheranan dan menanyakan ada apa dengan mereka. Seketika teman-temannya langsung menunjuk ke arah belakang Sandri dan Sandri pun menolehnya. Sandri langsung berteriak. Ketakutan mereka segera berlari untuk menjauh dari sosok bayangan tersebut. Namun ketika mereka hendak berlari, Sandri tertahan oleh makhluk tersebut dan ia juga dicekik oleh makhluk tersebut. Sandri mencoba melawannya, tetapi ia tidak mampu melawannya. Dia juga mencoba meminta tolong kepada temannya, namun teman-temannya tidak bisa menolong. Mereka juga kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Mereka ingin sekali menolongnya, tetapi mereka juga takut dan mereka juga ingin kabur menjauh darinya. Tetapi Sandri temannya sedang dalam bahaya. Daniel dan teman-temannya sedang mencari cara agar bisa menolong Sandri, tetapi ketika ia hendak bertindak, tiba-tiba Daniel juga tercekik oleh makhluk lainnya. Dua temannya, Daniel yang bernama Zaka dan Reno, ketakutan. Terlebih mereka juga jadi semakin waspada ketika melihat Daniel yang sama tercekik oleh makhluk yang lain. Sandri dan Daniel hampir kehabisan nafas dan hampir mati, apalagi Sandri yang dari tadi sudah tercekik. Zaka dan Reno pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa dan ia tidak bisa berpikir dengan jernih karena ketakutan yang membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika mereka gugup, tiba-tiba Reki yang tadi kerasukan datang dari belakang dan membuatnya terkejut. Reki yang masih dalam keadaan kerasukan menatap teman-temannya dengan tatapan yang tajam dan penuh dengan amarah. Ketika semuanya diam dan tidak berbuat apa-apa, Reki yang sedang kerasukan itu berkata kepada teman-temannya, "Kenapa kalian datang kemari? Kenapa manusia selalu saja mengganggu kami?" Dengan nada yang seram, Reki berkata dengan tatapan tajam kepada
Temannya, Zaka, dan Reno hanya bisa memohon dan meminta maaf kepada sosok yang merasuki Reki. Tetapi sosok yang merasuki Reki terlanjur marah karena mereka telah mengganggunya. Ditambah, sosok yang merasuki Reki adalah sosok penguasa yang ada di rumah sakit tersebut. Sosok yang sebelumnya memasuki Reki tidak berbicara apa-apa kepada mereka karena dia bukanlah sosok yang sekarang merasuki Reki. Sosok yang sekarang merasuki Reki berkata bahwa dialah penguasa di tempat rumah sakit tersebut. Ketika sosok tersebut berkata seperti itu, Zaka dan Retno teringat kembali dengan perkataan datuk penjaga rumah sakit itu, bahwa dalam rumah sakit itu terdapat sosok penguasa dalam rumah sakit tersebut. Sosok tersebut adalah sosok yang paling kuat dan jahat, sehingga sosok yang lain juga ketakutan ketika sosok tersebut mendekatinya. Selain itu, sosok ini juga yang paling lama dalam rumah sakit ini, sehingga dia yang paling berkuasa dan paling kuat dari rumah sakit ini. Setelah Zaka dan Retno mengingat hal itu, dia langsung sangat ketakutan dan hanya bisa berdoa agar ia bisa selamat dalam rumah sakit itu. Mereka sudah tidak memikirkan teman-temannya yang ada, mereka memikirkan nasib mereka sendiri, karena mereka juga belum tentu selamat dari sosok tersebut. Ketika mereka sedang diambang dalam ketakutan, Daniel dan Sandri sudah hampir di batas kemampuannya dalam bertahan. Mereka sudah tidak bisa bertahan lagi karena mereka tidak bisa bernafas. Lehernya dicekik dan mulutnya dibekam sehingga Daniel dan Sandri tidak bisa bergerak dan bernafas. Setelah mereka semua pasrah dan menyerah, tiba datuk penjaga rumah sakit itu datang dan menolong mereka semua. Datuk segera menyelamatkan Daniel dan Sandri terlebih dahulu yang sudah lemas karena tidak bisa bergerak dan bernafas. Datuk segera membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan melawan sosok-sosok yang menghadap mereka. Seketika sosok-sosok yang mencekik leher Daniel dan Sandri melepaskannya. Daniel dan Sandri langsung batuk dengan keadaan lemas. Tetapi untungnya Daniel dan Sandri bisa bernafas dan bergerak lagi. Untungnya datuk datang di waktu yang tepat. Segera datuk menolong mereka semua agar bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Datuk dan yang lainnya berjalan menuju pintu keluar. Langkah mereka terhenti ketika Reki yang tiba-tiba berada di hadapannya. Semua orang terkejut dan sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka kenapa Reki bisa tiba-tiba ada di hadapannya. Segera datuk langsung membacakan ayat suci Al-Quran agar bisa lolos dari kejaran sosok tersebut. Datuk menyuruh mereka agar keluar dari rumah sakit terlebih dahulu. Namun mereka tidak bisa pergi karena mereka harus keluar dengan Reki. Bagaimanapun Reki adalah teman mereka, jadi mereka meminta bantuan kepada datuk agar dapat mendengarkan Reki agar mereka bisa pergi keluar membawa keluar Reki. Datuk sangat kesal kepada mereka karena mereka sudah membuat situasi menjadi kacau. Terlebih dia kesal karena direpotkan oleh mereka. Datuk tidak bisa berbuat apa-apa karena perkataan mereka benar. Dia harus menolong Reki. Bagaimanapun dialah yang menjaga rumah sakit tersebut dan dialah yang bertanggung jawab atas mereka. Ketika mereka sedang lengah, tiba-tiba sosok tersebut marah dan melemparkan kayu kepada datuk. Datuk langsung terjatuh dan kepalanya berdarah. Dia setengah sadar, setengah tidak. Reki langsung datang dan menghampiri datuk dengan mencekiknya. Namun Daniel dan Sandri membantu datuk dan melepaskan tangannya dari datuk. Setelah tangan Reki terlepas, Reki langsung melemparkan Daniel dan memukul tangannya hingga tangannya patah. Daniel berteriak kesakitan. Datuk yang sudah sadar langsung membacakan ayat suci Al-Quran hingga Reki kepanasan. Datuk juga mengeluarkan tenaga dalamnya agar sosok yang berada dalam Reki keluar. Datuk berjuang sangat keras agar sosok tersebut keluar dari tubuh Reki. Sandri dan yang lainnya
juga membantu Datuk. Dengan cara berdoa dan alhasil mereka semua berhasil membuat sosok tersebut keluar dari tubuh Reki, namun sosok tersebut menampakkan wujudnya yang tinggi dan besar. Hal itu membuat mereka ketakutan, tetapi Datuk tetap tenang dan waspada dalam situasi. Sosok tersebut sangat marah kepada Datuk dan teman-temannya karena sudah mengganggu-nya. Datuk mencoba untuk berkomunikasi dengan-nya. Datuk mengerti mereka telah mengganggu-nya dan mereka yang salah, tetapi sosok tersebut juga tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya karena mereka juga tidak mengetahui tentang makhluk gaib dan mereka kesini juga karena mereka penasaran akan makhluk yang tak kasat mata. Dan yang salahnya mereka datang dengan hati yang penuh dengan rasa kesombongan dan mereka juga datang dengan tata krama yang tidak baik. Perilaku mereka tidak sopan meski makhluk gaib tidak terlihat. Tetapi bukan berarti mereka bisa berbuat dengan seenaknya dan berperilaku dengan sembarangan. Makanya sosok penunggu rumah sakit itu marah kepada mereka karena kelakuan mereka yang tidak baik. Sosok itu tidak bisa diajak komunikasi karena amarahnya yang membuat sosok tersebut ingin membunuh Reki dan teman-temannya. Namun Datuk yang mengetahui hal tersebut tidak membiarkannya. Segera sosok tersebut beradu kekuatan dengan Datuk. Datuk yang menguasai tenaga dalam mencoba untuk melawan sosok tersebut. Namun Datuk kalah karena energi jahat tersebut sangat kuat. Yang ditakuti oleh Datuk adalah hal seperti ini. Karena Datuk mengetahui bahwa kekuatan penunggu rumah sakit sangat besar dulu. Ketika pertama kali dia disuruh untuk menjaga rumah sakit ini, dia pernah berhadapan dengan makhluk tersebut. Untungnya pada saat itu ada gurunya yang menyelamatkan, sehingga Datuk dapat selamat. Dan sekarang gurunya sudah meninggal dan dialah yang menggantikan posisi gurunya sebagai penjaga rumah sakit tua ini. Datuk terus mencoba melawan dengan tenaga dalamnya, namun hasilnya tetap sama. Daniel dan yang lainnya melihat hal tersebut sangat panik karena hanya Datuklah harapan satu-satunya agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah tenaga Datuk habis dan sosok tersebut masih berada di depannya, Daniel dan yang lainnya membantu Datuk untuk berdiri dan menyemangatinya. Selain itu, mereka juga meminta maaf karena mereka Datuk jadi kena imbasnya. Datuk yang mendengarnya tidak menjawab apa-apa, namun dengan adanya mereka Datuk jadi teringat dengan kata-kata gurunya bahwa kita tidak boleh membenci siapapun meski orang tersebut sudah melakukan kesalahan terhadap kita. Dan gurunya juga pernah berkata hanya dengan ketenangan dan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid makhluk halus bisa dikalahkan meskipun kekuatannya sangat besar. Dan hal itu dapat dilakukan dengan hati yang bersih. Lalu Datuk pun langsung duduk dengan kaki menyilang. Dia memfokuskan hatinya dengan membaca kalimat-kalimat tauhid. Wajah dari Datuk pun terlihat sangat tenang seolah-olah tidak terjadi apapun. Ketika Datuk sedang duduk, tiba-tiba sosok itu datang menghampirinya. Namun ketika sosok itu hendak lebih mendekat, sosok itu terdiam dan kesakitan. Dia berteriak seolah-olah kepanasan ketika mendengar Datuk membaca kalimat-kalimat tauhid. Daniel dan teman-temannya keheranan dengan sosok itu. Mereka kebingungan apa yang terjadi dengannya. Namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka langsung bertindak ketika melihat kesempatan tersebut. Mereka langsung membawa Reki dan mencoba untuk menyadarkan. Ya, namun Reki tetap tidak bangun dan sadar. Akhirnya Reki dibawa oleh teman-temannya agar bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Namun seketika barang-barang di sekitarnya bergerak dan terlempar kemana-mana. Mereka tahu itu adalah karena sosok tersebut marah dan kepanasan sehingga kekuatannya tidak terkontrol. Mereka sudah dekat dengan pintu keluar, namun rumah sakit tersebut bergoyang seakan-akan seperti sedang gempa. Daniel dan
teman-temannya, barang-barang yang ada di sekelilingnya ke arah Datuk. Namun Daniel dan teman-temannya yang melihat hal itu langsung lari dan melindungi Datuk. Dengan menahan barang-barang tersebut terkena kepada mereka, mereka mencoba menahan serangan yang dilemparkan oleh sosok tersebut kepada Datuk. Sosok itu terus kepanasan dan terus berteriak kesakitan. Datuk terus membacanya dan bahkan mengeraskan suaranya. Begitupun sosok tersebut lebih banyak melemparkan barang di sekitarnya agar dapat mengenai Datuk. Namun Daniel dan teman-temannya mencoba untuk menahannya. Meski badannya sudah babak belur terkena barang-barang tersebut, bahkan ada yang sampai berdarah, namun mereka lakukan untuk melindungi Datuk yang sudah mau membantu mereka. Setelah tubuh mereka sudah hampir mencapai batasnya, barang-barang sudah berhenti bergerak dan teriakan dari sosok tersebut sudah tidak terdengar. Selain itu sosok tersebut menghilang dan Datuk pun membuka matanya. Dia merasa senang karena sudah mengalahkannya. Daniel dan teman-temannya beserta Datuk langsung pergi keluar dari rumah sakit tersebut. Mereka bisa melega dan merasa senang bisa keluar dari rumah sakit tua itu. Mereka sangat berterima kasih kepada Datuk yang sudah menyelamatkannya. Mereka sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan mereka berjanji untuk tidak mengulanginya. Inilah pengalaman terburuk yang pernah mereka alami dan mereka dapat banyak pembelajaran dari kejadian yang telah menimpa kepada mereka. Tamat.